Selalu teriak.
Ya, Salam. Ya, Nang bisa dimulai, Nang. Salam semuanya, selamat malam. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di PA ini. Walaupun cuma virtual Zoom, tapi kita semua harus tetap semangat ya semuanya. Mungkin minta teman-temannya open kamera dong. Ya, mungkin sebelum mulai bisa on cam ya teman-teman semua. Yuk teman-teman, Inang mau ajak nih semua supaya on camera. Jadi kita bisa lebih sering ketemu, bisa sering saling sapa. Dibuka ya kameranya supaya kita mulai nih. Sudah mulai terlihat wajah-wajahnya. Gitu dong, Wilbert sudah. Halo Wilbert. Halo Rafael. Halo Deswita. Halo Kristiana Ratu. Ada Steven. Ada Sophie. Sophie belum open kamera. Aneska juga boleh lah open kamera ya, on cam. Ihud Pardede nih, on cam dong. Bang Ihud. Sebentar Nang, aku cari posisinya dulu. Oh, posisi terbaik ya. Novelia, Deborah, Aneska belum nih, Joanna. Halo Zevanya, yang kemarin ikut berpartisipasi ya. Lomba cover lagu, bener nggak? Iya, Inang. Suaranya bagus ya Zevanya. Benar, iya bagus Inang dengar suara kamu. Makasih Inang. Iya. Halo Valeri Kerta Tambunan. Halo Lisbeth Pasaribu. Kenapa nggak ada wajahmu? Maaf, Inang, ini pakai HP mama saya. HP saya lagi habis baterai. Oh, oke. Ada Ceciliani Manulang. Halo. Halo Minang. Ada halo Ervando, Rafa, Steven, Beatrice, ada Marcel, ada Alessia. Wah, nah gini dong kalau open kamera gini enak semangat. Jadi nggak kayak ngomong sama siapa gitu ya. Nggak ada wajahnya tuh kurang semangat. Ada Ezekiel, Ruth, belum open kamera, Ansila, Novelia, Joanna, Arga, Patrick. Ya, semuanya kita harap open kamera ya. Ini masih banyak sekali sebenarnya, ada Putri dan Indah, Nathan boleh open kamera, Sophie, Batara, Marcel, Samuel, Mika, Blesti. Blesti mana nih Blesti? Kok kamu nggak open kamera? Romasta, Andreas, Ruth, Maidelin, Romauli, dan masih banyak lagi. Karena waktunya sudah lewat, kita akan mulai ya untuk Erta. Erta hari ini ya jadi MC. Bener nggak sih Erta? Erni, no. Oh Erni, Erni Semberta gitu ya. Iya. Oke, kita mulai yuk, silakan. Jadi tema kita pada kali ini yaitu be best friend teman-teman. Jadi nanti di sini kita bakal tahu nih tentang jadi teman yang baik tuh gimana sih. Seru dan menarik banget kan pastinya tema-tema kita setiap minggunya. Lo ingetin juga untuk teman-teman semua yang ingin didoakan, bisa langsung chat room ini aja ya teman-teman, nama dan topik doa yang ingin didoakan. Atau mungkin bisa langsung chat pendoa syafaat kita kali ini yaitu Steven Sihombing.
Untuk memulai acara kita kali ini, mari kita bersaat teduh sejenak ya semuanya. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, sebelum kita memulai acara kita pada kali ini, mari kita bernyanyi lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Oke, kita langsung masuk ke topik kita hari ini aja nih teman-teman, yaitu Be a Best Friend. Pembawa firman kali ini dibawa oleh Inang Pendeta Lilis Tambunan. Silakan Inang. Oke, terima kasih untuk Erni Borussia Laga sebagai MC hari ini. Selamat malam untuk kita semuanya. Semoga kabarnya sehat, kabarnya baik. Dan hari ini Inang akan membawakan topik Be a Best Friend. Dan kita akan coba lihat dulu mulai dari nanti PowerPoint-nya, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita boleh bersatu hati dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah, yang murah hati, karena Engkau memperkenankan kami di dalam persekutuan PA Remaja pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan sungguh-sungguh lebih memahami kehendak-Mu dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu remaja. Berkatilah dan bimbinglah kami, ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman remaja, kita akan masuk kepada topik pada malam hari ini, dan seperti biasa nanti kita akan ada kita akan berikan hadiah kepada yang bisa menjawab, yang bukan bisa menjawab ya, yang memberi pertanyaan maksudnya. Oke, kita akan masuk ke dalam topiknya. Boleh dibantu untuk share PowerPoint-nya? Oke, bisa di ini nggak? Di apa tuh namanya tuh? Ditayangin kayak gitu. Siapa sih adminnya? Jadi dia lebih besar gitu. Saya lupa ini apa namanya aplikasinya tuh. Dia tuh yang ngebesarin gitu. Slideshow. Ya, di slideshow. Itu yang di bawah, kanan di bawah. Kanan di bawah. Boleh dibantu yang supaya dia tampil lebih besar gitu bentuk slideshow. Ini ya. Nah, bawah di bawah. Itu ya. Ya. Exactly. Oke, belum? Ya udah kita coba, nanti sambil dicoba ya admin ya. Baiklah, kita akan coba dengan
topik ini, be a best friend, dari ayat Alkitab, Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Inang boleh minta bantuan ya, admin itu enable editing dulu baru bisa kayaknya. Tadi kan gagal ya. Yang atas enable editing. Ya, enable editing dulu, terus kita nanti baru slideshow. Karena ini agak mengganggu ya slide selanjutnya. Oke, sambil menunggu ya. Ya, best friend. Ayatnya tadi dari Amsal, kitab yang ditulis oleh Raja siapa ya? Ada yang tahu? Siapa yang menulis kitab Amsal? Raja Salomo. Ya, exactly. Raja Salomo. Luar biasa ya pengetahuannya tentang Alkitab. Dari Amsal 17 ayat 17 yang ditulis oleh Raja Salomo. Saya mau satu orang membaca kesediaan dari Ervando Sitoha. Silakan. Sambil punya juga nggak apa-apa. Silakan. Masih ngunyah ya? Ya udah. Silakan kepada Alesia Drastia. Alesia Drastia. Silaban kayaknya ya. Salomo berapa? Amsal berapa? Salomo 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Silakan, Ervando. Itu ada di layar. Kamu buka. Sorry, Nang. Amsal 17 ayat 17, seorang teman baik menyimpan kasih tiap-tiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Iya, terima kasih Ervando. Boleh minum dulu, nanti keselak kamu ya. Nah, minum aja dulu. Seorang teman baik menyimpan kasih tiap-tiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Kita akan berangkat dari ayat ini untuk memahami arti daripada sahabat. Kalau dibilang be a best friend, berarti kita mau karakter menjadi sahabat yang baik itu juga kita lakukan gitu. Jadi jangan pernah berharap orang untuk berbuat baik atau menjadi sahabat kita kalau kita pun tidak bisa menjadi sahabat bagi dia. Kayak gitu. Jadi Amsal 17 ayat 17, Inang mau kalian boleh catat di memori ingatan kalian boleh catat di buku catatan kalian, diary kalian, bahwa ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami bagaimana sih supaya kita itu bisa menjadi seorang teman, seorang sahabat yang baik. Karena apa? Karakternya adalah seorang teman yang baik itu menyimpan kasih tiap-tiap waktu. Berarti dia tuh nggak temporer. Berarti itu setiap saat, setiap waktu itu berarti tidak ada jeda-jedanya gitu. Kalau lagi pengen, kalau lagi ingin, kalau lagi mood gitu. Enggak. Tapi kalau kita mau jadi teman yang baik ya harus every time gitu kan. Harus every day, anytime, kapanpun gitu. Kita akan menjadi seorang best friend. Jadi jangan pernah berpikir kalau menjadi teman itu atau menjadi sahabat buat orang lain itu adalah ketika waktu tertentu. Enggak. Teman yang baik itu menurut kitab Amsal, menurut Raja Salomo adalah yang selalu mau memberikan waktu. Lalu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kenapa sih Raja Salomo mengingatkan harus sekali menjadi seorang saudara dalam kesukaran? Karena memang umumnya teman itu banyak ketika kita sedang sukses, ya kan? Ketika kita sedang berhasil, ketika kita dipuji, tapi ketika kita sedang terpuruk biasanya atau dalam kesukaran, orang akan menjauhi diri kita. Itu yang diingatkan oleh firman hari ini, bahwa kalau kamu jadi orang yang baik, kalau teman-teman mau jadi remaja yang menunjukkan kasih Kristus, yang paling penting itu adalah menjadi saudara. Saudara itu seperti sedarah gitu ya. Jadi kalau teman kita kalau punya saudara itu kan sayang sekali ya kita kepada mereka. Nah, harus seperti itu di dalam kesukaran. Bahkan dalam kesulitannya pun kita harus melakukan hal yang demikian. Ini yang diinginkan. Yang pertama ya, supaya kita bisa menjadi seorang sahabat, seorang teman bagi orang lain. Kita lanjutkan. Amsal 17 ayat 17, jangan lupa ya tasnya. Nah, terus Ina mau tanya sekarang, do you have a best friend? Are you have best friend? Apakah Anda punya sahabat? Ina mau tanya kepada, gak usah Ervando lagi ya. Ervando makan aja dulu, nanti dilanjutin makan. Udah. Oh, udah. Ina mau tanya sama, ini baru Erta.
Ternyata Erta itu bukan MC-nya, MC-nya Erni ya. Iya, Nah, Erta, kamu punya sahabat nggak? punya Inang. Berapa banyak? Kalau yang di SMP sih aku punya kayak grup sahabat gitu 5 orang. Oh, itu nama grupnya Ina boleh tahu nggak apa? School family ya namanya. Oh, Udah family. banget. Oke, Iya, itu masih sampai sekarang? masih Inang. Masih ya. Dari SMP. Kamu Iya, sekarang SMP, SMA ya? SMA, satu SMA SMA Inang. ya. Oh, oke. Kuo Family. Kenapa namanya Kuo Family? Boleh tahu? Nggak tahu sih, kayak random aja tiba-tiba. Udahlah Oh ini gitu. aja. Oke. Inang boleh tanya sama Patrick Samuel Siregar? Ya. Kamu punya seorang sahabat? Iya. Patrick? Iya, aku punya. Punya. Oke. Inang boleh tahu ada berapa sahabatmu? Nggak tahu sih, bisa. Hah? Aku nggak tahu 1 atau 2. Karena bisa aja itu bukan sahabat atau bukan. Oke. Tapi menurut kriteriamu dia adalah your best friend gitu? Menurutmu ada berapa orang? 1 aja. 1 aja ya? Oke. Iya. Nggak kayak Erta tadi ada nih, Kuo Family. Cuman 1 orang aja nih. Gitu ya? Iya. Oke. Udah berapa lama kamu bersahabat dengan dia? Palingan pas kayak 3 tahun. 3 tahun. Oh ya. Oke, terima kasih untuk Patrick. Ina boleh tanya sama Ihud Pardede. Kamu udah dapat posisi yang nyaman, Ihud? Karena kamu masih off camera. Hah? Ihud mendengar suara Ina? Ya dengerin Nang. Tapi kok Ina belum lihat wajahnya ya? Mana ya? Aku udah nyalain. Ini. Oh, udah. Oke. Kamu punya sahabat? Punya. Berapa? Ada 7 orang. Ada grupnya gitu nggak? Ada, namanya para pencari surga. Waduh. Pencari surga ya. Kamu udah dapatkan surga itu belum? Ya, Masih mencari. belum kayak maksudnya kita kalau ngumpul bareng terus kadang-kadang suka bahas tentang Alkitab gitu, jadi kita namain itu aja. Oh, oke. Udah lama berjalan? Dari aku kelas 1 SMP udah berjalan itu, Nang. Oh, dari kelas 1 SMP. Itu Emang pun kamu sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 2 SMP. Ya, kirain udah dari berapa tahun yang lalu. Baru setahun lah jalan. Oh ya, oke, thank you. Makasih ya, Yud. Nang, sama-sama Nang. Oke, jadi apakah kalian punya sahabat? Ya, hampir setiap orang memiliki sahabat ya. Setiap orang memiliki sahabat. Biasanya sahabat itu orang yang mengerti kita, yang mau yang mau menolong kita, seperti itu ya. Tapi kita akan coba lanjutkan. Benar nggak sih kriteria sahabat itu yang teman-teman dekat sekarang? Apakah itu sahabat menurut apa yang dimintakan oleh firman Tuhan? Supaya kita berhati-hati gitu kan. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, kita mau lihat sahabat adalah sebelum kata selanjutnya ya, boleh stop share screen-nya dulu. Ina mau coba tanya kepada Rafa. Rafa, kamu ada di situ, Rafa? Rafa, apakah ada? Oh, sepertinya dia sedang istirahat ya. Valeska Sinaga. Valeska Sinaga ada? Iya, Inang. Nah, Valeska, Ina boleh tanya, menurut kamu sahabat itu apa sih? Orang yang selalu ada sama kita di susah sama senang, Inang. Di saat susah dan di saat senang. Jadi itu adalah sahabat. Kamu pernah punya seperti yang kamu katakan tadi? Punya, Inang. Oke, ada berapa orang? Inang boleh tahu? 6 atau 7 gitu, Inang.
6 atau 7? Nggak bisa yakin gitu 6 atau 7? 7. 7 Inang. 7 pasti nih ya. Ada nama grupnya? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Cuman kita namain grup WhatsApp-nya Kuman. Kuman. Dari teman aku yang namain random aja. Oh gitu. Kalian bikin nama grupnya itu Kuman gitu ya. Oke, terima kasih ya Valeska. Kalau menurut Fania, kamu ada di situ, Fania? Bacanya Fania atau Fania gitu ya? Namanya tapi Fania. Fania, dengar suara Ina? Ya, sepertinya Fania malu-malu ya. Kalau Matthew bisa open kamera? Juga tidak mau. Ya banyak yang bersembunyi ya kalian di balik nama. Gimana ini? Indah Nainggolan, dengar suara Ina? Dengar Inang. Boleh open kamera? Lemot Inang, sinyalnya lagi jelek banget di rumah. Oh, oke. Jadi nggak bisa buka kameranya gitu ya? Bisa tapi kadang lemot Inang. Jadi kalau on cam kalian semua freeze gitu Inang, ngebeku. Oh, oke. Indah, kalau menurut kamu sahabat itu seperti apa? Menurut saya ya sama Inang kayak yang tadi, bisa nemenin saat susah sama senang, jadi nggak datang pas seneng, pas susah doang. Oke. Kamu punya teman seperti itu? Punya Inang. Punya ya, oke. Kita lanjutkan share screen-nya. Minta tolong untuk admin. Kita akan lanjutkan. Sahabat adalah, tadi kan kita bilang yang susah, saat senang, saat sedih, itu dia ada sama kita. Kita lihat, next. Jadi kalau sahabat itu ternyata adalah teman untuk berbagi kegembiraan dan kesedihan. Kita setuju ya, kalau teman itu adalah untuk berbagi kegembiraan dan kesedihan. Jadi kalau kamu punya teman yang cuman ketika kamu gembira dia ada, atau ketika kamu sukses dia ada, sebenarnya itu belum sahabat ya. Jadi teman dan sahabat itu adalah dua hal yang berbeda. Itu masih menjadi seorang belum menjadi seorang sahabat. Jadi ketika kamu punya kalau sudah sahabat itu udah pasti teman. Tapi kalau kamu punya teman itu belum tentu sahabat. Mengerti ya? Jadi kalau kalian dekat sama seorang, kau anggap itu adalah orang yang terbaik buatmu, kamu gak akan bilang dia teman, tapi kamu akan bilang ini adalah sahabat saya. Kayak gitu. Karena sahabat itu sudah pasti teman, tapi teman belum tentu sahabat. Kita lanjutkan. Seorang sahabat juga adalah teman yang siap mendengar keluh kesah kita. Jadi kalau kita punya seorang yang mau mendengarkan keluh kesahmu, yang siap untuk mendengarkan kesedihanmu, yang siap untuk mendengarkan keluhanmu, atau aku lagi bete nih sama bapak guru siapa gitu ya, kimia dan seterusnya. Kalian kan pasti punya ya sesuatu yang ingin kalian bagikan, ingin cerita deh. Dan jangan pernah ya kalian menyimpan sesuatu dalam pikiran kalian, karena itu adalah sesuatu yang cukup bahaya. Jadi kalau kalian pendam sendiri itu tidak baik. Makanya kalian butuh teman, kalian butuh sahabat. Orang tua atau siapapun kalian bisa lakukan itu. Yang pasti jangan pernah memendam kesedihan kalian atau keluh kesah kalian sendiri. Itu sangat tidak baik ya. Kita lanjutkan. Kemudian teman yang selalu ada untuk menguatkan ketika di dalam situasi yang lemah. Ini yang paling penting. Makanya benar yang dibilang, yang dikatakan oleh orang bijak, satu tangan untuk menolongmu ketika sulit itu lebih berharga daripada 1000 tangan yang bertepuk tangan ketika engkau sedang sukses. Memahami? Sekali lagi Nang katakan, satu tangan yang menjabatmu ketika engkau jatuh itu lebih berharga daripada ada 1000 tangan yang bertepuk ketika engkau sedang sukses. Ya, jadi ketika engkau susah, ada orang yang mau bersamamu, ada orang yang mau menolongmu, itu adalah yang lebih penting. Kita lanjutkan. Kemudian sahabat juga adalah seorang yang Tuhan berikan untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Ingat ya, kalau kalian punya sahabat, kalau kalian punya teman, kalian harus koreksi dulu. Dia adalah yang Tuhan berikan memang untuk membuatmu menjadi lebih baik, untuk mengingatkanmu. Kalau kamu punya sahabat yang mengatakan, udahlah sok rajin kamu, gak usah PA lah,
nggak usah ke gereja lah. Nah, itu jangan, itu bukan sahabat ya. Kalau kamu punya sahabat, dia harus mendorongmu menjadi orang yang lebih baik. Dia harus mengingatkanmu menjadi orang yang lebih baik. Itu baru sahabat. Kalau ada sahabatmu, udahlah kita bolos aja yuk, udahlah kita nggak usah ikut sekolah Zoom, kita off camera aja, kita nyontek aja. Itu bukan sahabat yang Tuhan kirimkan untuk. Tuhan itu pasti menyediakan sahabat bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Kita lanjutkan. Kemudian yang dilakukan sahabat juga satu adalah ini penting sekali ya teman-teman. Kalau kalian punya hubungan dengan teman-temanmu yang lain, menegurmu dengan kasih dan bahkan mau mengkoreksi demi kebaikanmu. Kalau kalian punya sahabat, tapi kalian itu tidak pernah dikoreksi, tiap hari kalian tuh dipuji terus, kamu tuh kok makin lama makin ganteng, luar biasa, hebat, pintar. Lalu dia nggak pernah menegurmu, padahal kamu salah, itu bukan sahabat. Jangan kita menganggap kalau ada orang yang selalu memuji kita, tidak pernah mengkoreksi kita, kamu nggak boleh gitu loh, kita langsung marah. Justru sahabat itu ada untuk mengkoreksimu. Dia mau menegurmu, gitu. Jadi kalau tadi kan kalian bilang, ya sahabat itu yang mau di dalam suka, di dalam duka. Ingat, tidak hanya sampai situ loh, tapi juga mau menegurmu. Jangan kalian anggap kalau ada orang yang menegurmu, dia adalah orang yang membencimu. Oh tidak, belum tentu. Justru, sekali lagi Nang katakan, yang harus dilakukan sahabat adalah menegurmu dalam kasih dan mengkoreksi. Pernah nggak kamu dikoreksi sama teman, tapi kamunya nggak suka atau marah? Gitu. Beatrice pernah mengalaminya? Beatrice? Ya Beatrice, benar Beatrice. Boleh jawab Inang? Coba, unmute. Ya, Ina. Nah, Beatrice Inang mau tanya, kamu pernah nggak punya sahabat, terus dia menegur kamu gitu? Mengkoreksi kamu gitu, demi kebaikanmu. Pernah? Coba Oh, nggak pernah. Nggak pernah, tapi kamu punya sahabat. Ya, Ina. Punya, tapi dia nggak pernah koreksi kamu. Kalau kamu salah atau apa gitu. Nggak pernah. Oh, mungkin karena Beatrice nggak pernah salah juga ya. Oke, Nang mau tanya sama Putri Olivia Siregar. Kalau Putri Olivia Siregar, jangan langsung senyum dia. Kalau Putri gimana? Kamu pernah punya sahabat yang menegurmu? Punya Inang. Apa sih yang pernah dia lakukan gitu? Menegurmu dalam hal apa? Kalau boleh cerita sama Inang dan teman-teman. Lupa Inang, udah lama. Aduh, masih muda udah pada lupa. Banyak penerus Inang di sini ya, pelupa. Kalau ini siapa ya? Stephen Julisar, si Hombin. Halo Stephen. Kamu pernah punya sahabat yang mengkoreksi kamu, menegur kamu gitu? Gak bagus loh kayak gitu. Kalau kayak gitu, pernah nggak punya pengalaman? Pernah sih Nang di sekolah. Dia bilang apa? Nggak boleh itu isengin temen gitu. Tapi itu sahabatmu? Sahabat. Terus ketika dia bilang gitu, kamu marah nggak? Enggak lah, kan sahabat. Apain marah sama sahabat? Oh, luar biasa. Tepuk tangan lu tuh, Stephen. Jadi kamu nggak marah ya, tapi kamu terima ya, Stephen ya? Iya, Inang. Oke, thank you, Stephen. Nah, yang kedua adalah dia itu ia menginginkan melihatmu maju, dan ia tidak akan membiarkanmu terjatuh. Kalau sahabat itu, kalau kamu punya sesuatu yang baru, kamu lebih hebat daripada dia nggak akan sirik. Itu sahabat. Dia justru bangga dan senang. Tapi ingat, kalau kamu punya teman, ya, jadi toksik banget gitu ya, dia itu justru sering menjatuhkanmu, dia tuh kalau kamu agak sukses sedikit, dia kayak tidak suka, dia sepertinya tidak nyaman dengan kehebatanmu, atau nilaimu lebih bagus daripada dia, rankingmu lebih bagus daripada dia, dan dia tidak suka. Itu bukan sahabat. Sahabat justru harus melihatmu lebih maju dan tidak membiarkanmu terjatuh. Kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi Amsal 27 ayat 6 menjadi referensi yang tadi, bahwa sahabat itu tidak hanya memuja dan memujimu, tapi juga adalah mengkoreksi, menegurmu ya. Kalian harus terima kalau punya teman yang mau menegurmu.
Amsal 27 ayat 6. Inang mau minta tolong dibacakan oleh satu orang dari kita yang bernama Wilbert. Wilbert ada? Ya. Ada. Oke. Boleh open kamera, Wilbert? Inang mau lihat wajah kamu. Ya. Ya, mana sih Wilbert ya? Kok nggak kelihatan. Oke. Amsal 27 ayat. Seorang teman memukul dengan maksud baik, namun seorang lawan mencium segera berlimpah-limpah. Nah, ini perbedaannya ya, lihat ya. Seorang teman memukul dengan maksud baik, namun seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ternyata banyak orang di sekitar kita, dia tuh kayak teman, mencium kita, gitu kan. Tapi itu sebenarnya lawan kita. Jadi dia selalu mengapresiasi kamu, nggak pernah melihat kekuranganmu, tapi itu belum tentu, kalian tidak boleh terlena dengan itu, gitu kan. Tapi seorang teman justru memukul dengan maksud baik katanya. Jadi karena seorang temanmu lah yang justru membuat kamu mengkoreksi kamu, membenarkan tingkah lakumu dan hal lainnya. Itu yang diajarkan juga oleh kitab Amsal 27 ayat 6. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Inang mau katakan ini dan kalian harus berhati-hati. Sahabat itu harus membuatmu menjadi lebih baik. Sahabat harus membuatmu menjadi lebih baik. Ingat ya teman-teman, kalau kamu punya sahabat, itu harus membuatmu jadi lebih baik. Jangan membuat kamu itu makin terpuruk, bikin karaktermu lebih jelek. Hati-hati. Kalau kamu punya teman yang seperti itu, no, cross, tinggalkan saja. Ya, persahabatan itu sanggup membentuk karaktermu loh, teman-teman. Inang baca dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, bakal menjadi bijak. Namun siapa berkenalan dengan orang bebal, akan menjadi malang. Ezekiel Sihite, boleh baca sekali lagi? Dari tempatmu, Ezekiel Sihite. Ezekiel Sihite, ketiga kalinya. Dan tidak dijawab juga. Inang mau panggil satu orang untuk baca ini. Si Arga. Arga? Ikut? Masih ikut Arga? Arga? Emang kayak gini kalau remaja ya sukanya di off camera gitu. Jadi aku nggak bisa lihat wajah kalian. Arga? Arganya nggak ada. Jangan-jangan dia senyum-senyum padahal dia dengar ya. Duh, Inang negatif thinking ini. Mohon maaf ya. Inang mau ke Sophie aja deh. Sophie, Inang cuma lihat fotomu. Sophie dengar nggak? Oh, Inang? Ya, kamu yes. Open kamera. Ya, suaranya lembut sekali seperti Inang. Ya, gimana Sophie? Gimana? Coba dibaca dulu. Kelihatan? Amsal 13 ayat 20. Oke. Siapa bergaul dengan orang bijak bakal menjadi bijak, namun siapa berkenalan dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Nah, kamu bisa hafalkan itu sekarang? Oke, terima kasih ya, Sophie. Oke. Sama Nang. Jadi teman-teman, ini yang mau Inang katakan, persahabatan itu sanggup membentuk karaktermu. Hati-hati ya. Kalau kamu berteman dengan orang pintar, kamu pasti makin pintar. Kalau kamu berteman dengan orang yang suka bolos, kamu akan ikutan sering bolos sekolah. Kalau kamu temenan sama orang yang suka cakap kotor, kamu pun nanti akan cakap kotor. Ya, ingat, hati-hati dengan temanmu bergaul. Temanmu, sahabatmu harus hati-hati. Kalau kamu berteman dengan orang yang bijak, kamu itu bijak, kata Amsal. Tapi kalau berkenalan dengan orang bebal, itu belum berteman loh. Hanya berkenalan aja. Itu bisa membuatmu menjadi malang. Luar biasa kan dampaknya. Kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati, kalian harus sadar siapa sih teman kalian. Itu teman kalian itu membangun kamu menjadi lebih baik nggak sih? Membuat kamu lebih sensitif nggak kepada keluarga, lebih sayang kepada keluarga atau enggak? Tapi kalau punya teman yang justru mengajari kamu jadi lebih jauh daripada keluarga, itu jangan dilakukan, jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Kamu berteman sama orang yang cerewet kan biasanya kamu jadi ikutan cerewet ya. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang yang kalem ya, biasanya ikut kalem sih biasanya. Inang mau sampaikan dengan seperti teori apel busuk.
Kalian pernah lihat kalau ada apel satu keranjang, lalu kalian masukin satu apel busuk, cobain ya. Apakah apel busuk itu menjadi lebih baik, menjadi segar lagi atau enggak? Dengan dampak dari 10 apel yang segar. Apakah apel busuk itu menjadi apel yang segar lagi menurut Romasta Anita? Gimana menurutmu? Romasta. Ya, Inang. Ya, Romasta. Menurut kamu gimana? Kalau Inang punya 10 apel yang baik, terus satu apel yang busuk, ini disimpan di 10 apel yang baik. Menurutmu 10 apel baik ini apakah mempengaruhi apel yang busuk ini menjadi lebih bagus? Iya. Iya, jadi apel busuknya jadi bagus? Iya. Enggak. Jadi gimana? Jadi busuk. Jadi busuk. Jadi busuk mungkin. Jadi ikut busuk. Nanti praktekin ya di rumah ya. Itu salah satu teori. Dan nanti kamu coba praktekin. Jadi apel yang 10 itu nggak jadi lebih bagus, tapi jadi ikutan busuk karena satu apel busuk ini. Cobain di rumah. Ya, itu teori yang sudah sangat klasik. Dan itu membuktikan bagaimana karakter seseorang itu sangat mudah dipengaruhi oleh sekelilingnya. Gitu. Jadi kamu nggak jadi lebih baik, tapi kamu jadi lebih buruk. Makanya hati-hati memilih teman atau sahabat. Kita lanjutkan lagi. Kemudian, next. Nah, Inang mau, kalian kenal nggak ini? Mirip-mirip Inang lah ya. Sedikit lah. Jauh ya. Ini adalah salah satu artis Hollywood yang filmnya terkenal itu Full House dan The View. Kemudian ada hal yang menarik dari seorang yang kalian lihat ini. Apa yang menarik dari dia? Next. Jadi dia berkata justru sahabat bagi dia itu adalah Yesus. Jesus is my best friend. Tuhan Yesus adalah sahabat terbaik saya. Dalam satu wawancara dia berkata seperti itu. Ini adalah suatu hal yang jarang ditemukan bagi artis Hollywood. Mengatakan bahwa berbicara soal agama. Terlebih dia katakan justru Yesus sahabat terbaik saya. Pernah nggak kita akan sampai kepada ujungnya? Pernah nggak semua yang kita bilang sahabat itu adalah teman aku, si ini, si itu, grupnya ini atau siapapun namanya, ternyata tidak lebih baik itu semua daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang justru menjadi sahabat terbaik bagi kita. Kita lanjutkan. Kita memiliki sahabat yang sama. Jadi saya dengan Putri, dengan Aribasa, dengan Stephen, dengan Ernie, dengan Marcel, kita semua itu punya sahabat yang sama. Siapa? Itu yang dibilang oleh Kandace tadi. Jesus is my best friend. Tuhan adalah sahabat baik kita. Ia tidak berada di tempat yang sangat jauh, tapi dia dekat dengan kita. Dia tidak di tempat yang jauh hingga tidak dapat kita gapai, tapi sangat dekat. Jadi teman-teman, bersyukurlah kalau kalian punya sahabat. Tapi ingat, ternyata kita punya sahabat yang terbaik dan bisa membuat kita menjadi orang yang baik. Makanya kita katakan topik kita be a best friend. Kenapa saya bisa jadi orang atau teman yang baik? Karena kita punya teman yang baik juga, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang selalu mendengarkan kamu, Yesus selalu mendengar keluhanmu, Yesus selalu ada setiap waktu. Yesus tuh nggak bilang, tunggu ya aku lagi sibuk, tunggu ya aku lagi ada kerjaan, enggak. Tapi Yesus setiap saat selalu ada bersama dengan kamu. Jadi, teman-teman, remaja, hari ini, malam ini kita mau percaya bahwa kita punya sahabat yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dan di dunia ini yang nyata kita miliki, harus punya sahabat yang membuat hidupmu lebih baik. Kalau kamu punya teman yang membuat hidupmu atau karaktermu jadi tidak baik, tinggalkan itu ya. Bangunlah hubungan persahabatan yang membuatmu lebih rajin belajar, lebih hormat orang tua, lebih takut akan. Silakan bila ada pertanyaan, Inang sampaikan. Any question? Inang boleh berikan kesempatan melalui MC Ernie. Silakan Ernie. PowerPoint-nya boleh ditutup? Ya, silakan Ernie boleh bantu kita kalau ada pertanyaan dari teman-teman ini. Hai teman-teman semua yang mau ngasih pertanyaan, bisa langsung unmute aja ya, langsung ngomong. Nanti 2 pertanyaan terbaik bakal dikasih hadiah sama pengurus. Silakan, ada pertanyaan? Aku Inang mau nanya nih. Boleh, siapa? Erta Inang. Oh, Erta. Silakan.
Iya, Inang. Oke, silakan Erta. Jadi yang tadi udah Inang singgung juga kan ada tuh ya sahabat suka negur kita kalau kita salah atau sebaliknya kita negur sahabat kalau dia salah. Nah, gimana sih Inang hadapin sahabat yang kalau kita tegur tuh malah dia marah ataupun malah dia ngejauhin kita gitu, Inang? Oke. Gimana caranya nih mau negur teman kalau salah karena dia suka marah dan bahkan menjauh daripada kita gitu ya? Oke, terima kasih Erta. Silakan lagi Erni. Satu orang lagi dipimpin. Ada Erni, ada Erta, Ervando. Wah, ya semuanya. Siapa yang mau tanya itu? Saya Ihud Pardedin. Ah, nggak mau, yang lain lah. Boleh, silakan Yud. Tadi kan aku bilang sama tapi Ina nggak mau kalau nggak ada gambarnya. Oh ya Tuhanku. Ya Tuhanku, ya Yesusku. Oke, nah. Jadi kan tadi aku bilang sahabatku itu 7. Jadi kadang-kadang suka ada pertikaian antara teman yang satu dengan yang lain. Nah, kadang-kadang tuh Inang mereka tuh panas banget. Jadi kita tuh susah mau ngedamainnya. Nah, saran dari Inang tuh gimana Inang buat mendamaikan seorang teman kita yang lagi ricuh begitu, apalagi mereka itu sahabat, Inang. Oke. Terima kasih untuk Ihud, Pardede. Kayaknya Ihud kamu makin hitam ya? Apa emang udah hitam? Di tempat yang gelap aku. Oh, kamu flase kamu. Baik-baik, alasanmu bisa diterima. Ada lagi 2 orang aja ya, Erni? Mungkin teman-teman yang masih mau ngasih pertanyaan bisa langsung ngomong aja juga. Ayo, ada 1 orang lagi deh, biar 3 kalau ada. Pengen nanya Inang. Nggak mau nggak mau jawab. Siapa? Ervando Inang. Oh, Ervando. Udah selesai makan Ervando? Udah Inang. Oh, udah. Kamu makan apa tadi? Bagi-bagi dong. Ya lanjut. Gimana sih cara definisi menghadapi teman yang jugul? Sahabat. Sehingga gimana ya kita nasihati itu gak pernah didengar, bahkan sama kayak yang tadi yang lain bertanya juga gitu. Pertanyaannya mirip-mirip ya. Oke. Ya. Kalian sehati sepikir kayaknya Inang lihat ini ya. Terima kasih Ervando, Sitoha ya. Baik. Erni ini sudah 3, Inang coba respon dulu boleh ya? Iya Inang bisa dijawab juga. Oke, atau Erni mau coba jawab dulu barangkali, coba. Enggak ya? Oke. Baik teman-teman, ketiga pertanyaan ini mirip ya, tapi Inang coba gabungkan dulu pertanyaan dari Erta dan Ervando. Dari namanya aja kalian sudah mirip ya, Erta dan Ervando. Jangan-jangan namanya mirip ya gitu. Kita lanjut ya. Kenapa kamu Erta menghilang? Erta, kemana kamu? Jadi pertanyaannya adalah, ini kayaknya si Erta lagi ketawa dan dia nggak tahan ya, jadi dia langsung off kamera. Ya teman-teman, gimana sih cara menegur sahabat ya? Ngadapin sahabat kalau ditegur itu marah dan menjauhkan diri. Bagaimana cara menegur? Termasuk juga seperti pertanyaan dari Ervando tadi kan. Nah, kita mau belajar dulu bagaimana Tuhan Yesus ya, bagaimana Tuhan Yesus menegur, bagaimana Tuhan Yesus menasehatkan gitu, menegur dalam kasih, menegur dalam cinta gitu ya, bahwa bagaimana supaya kita itu kan serba salah ya, kalau dikasih tahu nanti dia malah benci ke kita, bener nggak sih? Terus kalau dikasih tahu dia tuh malah menjauh, malah ngomongin kita ke orang, padahal kita lagi kasih karena kita sayang sama dia gitu kan. Pertama sekali adalah yang perlu kita ketahui ya teman-teman, kita sering kali takut untuk mengatakan yang benar, bahkan sama sahabat kita sendiri. Tapi Inang sudah mengatakan tadi bahwa kalau kamu mau menjadi sahabat, kamu harus ingatkan, kamu harus tegur dia, kamu nggak perlu takut ya.
Kalau kita belajar dari cara Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 15-20 dikatakan di sana, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi yang pertama kamu harus lakukan adalah kamu bicara dengan dia, ya, person to person. Jadi jangan langsung sama geng kamu atau bareng-bareng, jangan. Tapi selalu bicarakan berdua dulu. Kayaknya kamu nggak pas deh. Kamu tuh harusnya seperti ini. Terus kalau dia langsung marah kan, dia langsung emosi gitu kan, emosional menanggapi. Terus kalian harus punya, jadi kalian kalau mau menegur, kalian harus siapkan hati kalian, mental kalian udah siap dengan itu gitu. Ya tentu kalian harus berdoa dulu, jangan mengandalkan pikiran kalian saja. Tapi tegurlah dengan 4 mata, bicara 4 mata. Terus kalian jangan langsung, kalau orang Batak tuh kan langsung nyolot gitu ngomongnya ya, jangan langsung nyolot. Kayaknya kemarin tuh kamu kurang pas deh menurut aku. Harusnya sih menurut aku ya, tapi kamu jangan tersinggung ya. Iya, enggak, bener loh, gitu terus ya. Bener loh, baru sampai situ aja udah tersinggung dia kelamaan katanya. Jadi kalian bilang, kalian rayu dia, bener ya, jadi aku mau bilang seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi kalian harus punya strategi yang meyakinkan dia. Kemudian kalian punya referensi, kalian punya contoh bahwa yang ini loh yang benar, gitu. Jadi kalian jangan tegur, ini salah. Tapi kalian nggak kasih tahu yang benernya kayak gimana. Jadi kalian harus kasih tahu harusnya seperti ini loh, jangan begini gitu kan. Jadi itu penting sekali. Kalian harus punya referensi untuk mengatakan kesalahan dari teman kalian. Termasuk yang tadi Ina katakan. Jadi jangan pernah bicarakan kesalahan orang. Ini penting sekali ya, membicarakan kesalahan orang depan umum itu tidak baik. Karena Tuhan Yesus mengajari 4 mata dulu, lalu bawa kepada orang yang lebih banyak gitu loh. Jadi cara yang sangat sederhana adalah seperti itu. Bicara berempat, kemudian hati kamu harus siap apapun jawabannya. Kemudian kalau dia mulai marah, kamu harus punya referensi menentukan memang ini salah loh. Dan cara kamu harus adalah cara yang menggunakan kasih. Bukan dengan merasa kamu benar. Ya habis sih, emang kamu salah. Ya iyalah, kamu gak nyadar. Berantem lah ya. Langsung lah lebur pertemanan kalian itu. Jadi gak boleh seperti itu. Harus ada kata-kata kasih, mengalah kayak gitu ya, untuk Erta dan juga untuk Ervando ya. Erta, kenapa kamu menghilang Erta? Aduh, coba dulu open kamera dulu Erta. Inang, makasih jawabannya. Ya, Inang mau lihat wajahmu dulu. Erta nggak mau, Inang udah jawab, kamu nggak mau Erta. Nah gitu dong. Terima kasih ya untuk pertanyaannya Erta. Jadi tetap tegur, tetap katakan. Kalau dia mulai marah, kamu redam marahnya. Kamu pasti lebih mengenal dia kan. Tapi kamu harus katakan itu, ya. Jangan jadi takut ya. Termasuk Ervando, ya. Definisi menghadapi teman yang jugul. Tapi kalau kamu jugul sih, kamu pasti bisa menghadapi orang yang jugul. Menurut kamu jugul nggak? Ervando, menurutmu kamu jugul nggak? Jawab dulu ya. Burju doh? Burju iya Ninang. Burjuian teh. Ya, jadi bagaimana sih padahal kamu aja nggak pernah belajar. Jadi kalau kita bisa menasehati, itu kenapa? Kamu punya teladan terlebih dahulu. Karena kamu memang sudah melakukannya terlebih dahulu. Baru kamu bisa menegur itu. Ya mau dia jugul pun, bagaimana caranya? Kamu harus jadi orang baik dulu, baru kamu bisa tegur dia. Itu udah pasti. Ya, jadi Ervando sama Erta tadi mirip pertanyaannya. Kenapa sih Erta udah muncul, si Ervando menghilang? Aneh kali orang ini ya, kayak orang ini janjian. Minggu depan gak PA ini dua-duanya. Jangan ya, Inang bercanda ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang terakhir ya. Mendamaikan, ini dari si Ihud. Di mana si Ihud? Nah, kan hilang lagi si Ihud ini. Dari Ihud, Pak Dede. 3 kali lah si Ihud ini open kamera ya, 3 kali tempatnya berbeda ini. Kita lanjut ya Ihud. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya mendamaikan 7 sahabat? Nah, sekarang saya mau tanya. Inang mau jawab. Memang kalau kita itu harus sadar, setiap manusia itu punya watak dan karakter yang berbeda. Kita sepakat ya. Jadi Inang sama Ihud, Inang sama Patrick, sama Erni itu pasti udah punya pikiran yang berbeda, ide yang berbeda. Nah, kadang dalam perbedaan itulah muncul konflik, muncul perbedaan, muncul gesekan-gesekan. Dan itu sangat-sangat lazim terjadi, seperti yang Ihud katakan.
Tapi Inang mau tanya, biasanya ributnya karena diskusi seperti itu. Terus yang kedua, Inang mau tanya, agamanya sama nggak kalian bertujuh? Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Oh, oke. Bhinneka Tunggal Ika ya. Merdeka. Kemudian Inang mau tanya, biasanya ribut itu karena apa? Paling sering? Paling sering itu tiba-tiba kayak ada satu kata yang keluar, ya mungkin dia lagi bad mood, lagi nggak mood, langsung meledak. Jadi langsung, kok ngomong kayak gitu sih, langsung ribut lah Inang. Ya, aku kan cuma bercanda. Tersinggung. Iya, tersinggung. Jadi pas dia lagi bad mood, dia digituin langsung meledak. Itu biasanya karena itu aja ya, hal-hal seperti. Terus kalian biasanya bertengkarnya lama nggak, atau kalau di situ aja gitu? Oh, lama Nang, lama banget. Tunggu. Oh ya? Ya tuh, jadi kami mikir dulu gimana caranya. Akhirnya si yang lagi bad mood ini tiba-tiba moodnya balik lagi, jadi ini gitu. Cuman bisa gabung lagi gitu. Tapi itu jangka waktunya lama Nang, bisa 2 harian. Aduh, Inang sampai deg-degan, kirain lamanya berapa tahun, aduh, ternyata 2 hari aja. Oke. Ya emang nggak boleh ya, harus sampai matahari terbenam itu nggak boleh berantem. 2 hari itu udah lama, benar-benar. Jadi yang pertama nih, Ihud, supaya kamu bisa melerai teman kamu. Pertama ya, kalau orang lagi berantem, paling nggak suka dengar temannya itu kayak memihak. Jadi jangan pernah buat posisimu memihak si A, memihak si B. Itu paling penting. Jadi kamu harus dengarkan dulu, yang kedua dengarkan dulu persoalannya apa. Gitu kan. Penting sekali ya, jangan terasa memihak. Kemudian dengarkan argumen, yang kedua tadi, dengarkan argumen dari kedua belah pihak. Karena dirimu ada di tengah, ya, ada baiknya mendengar pendapat dari keduanya. Jadi nggak bisa dari satu aja atau yang satu aja, nggak bisa. Tapi kamu harus dengar dua-duanya lalu analisa ya, mana yang salah gitu kan. Kemudian ya mereka kalau udah sudah menyampaikan argumentasinya, mereka sudah membicarakannya dan mereka sudah bertemu gitu kan. Kemudian kamu harus kasih dorong mereka untuk mengungkapkan dengan jujur sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jadi gini, nggak boleh cuma kamu bilang, udah jangan berantem, nggak boleh berantem, stop, nggak bisa. Kalau kayak gitu makin emosi, nanti kamu yang dipukul gitu kan. Berisik katanya, jadi Ihud yang dipukul kan. Nah ketika kita teman kita, Untungnya karena virtual Inang, melodang ya hajar di mana. Ternyata ada juga berantem virtual ya. Jadi dong. Jadi sambil Google Meet gitu Inang, buka ini berantem. Kalau nggak itu main ini di grup ribut sampai 100 chat. Aduh, itulah luar biasa zaman now ya, berantemnya virtual. Jadi nggak pukul-pukulan, hatinya yang sakit. Nah, jadi itu perlu sekali untuk mengungkapkan dengan jujur gitu kan, bahwa sebenarnya jadi kamu harus hadir ketika lagi ribut di chat atau lagi ribut di Google Meet. Coba kalian stop dulu gitu. Jadi kamu harus hadir jadi penengah. Jadi maksudnya harus bilang sebentar ya, kalian coba siapa sih yang duluan tadi? Coba dari kamu gitu. Jadi benar-benar kamu menjadi seorang pelerai gitu kan, pelerai dari persoalan itu. Nggak bisa kamu langsung bilang, iya kamu salah, nggak bisa. Karena orang lagi marah itu sensitif perasaannya, atau lagi bad mood itu gitu. Jadi itu sangat-sangat praktis sekali bisa kamu lakukan ya Ihud. Tanyakan kedua mereka, terus kamu harus selalu berada di tengah, jangan terasa memihak. Kemudian kamu harus dengarkan kedua-duanya gitu. Lalu berikan nasihatmu, wejanganmu. Inang yakin sih kamu bisa sampaikan, kayaknya kamu lagi kurang bagus moodnya ya, ada masalah ya. Nah, coba kamu cerita. Nah, akhirnya dia mau cerita. Gitu. Kadang kita kan selalu mempersalahkan orang lain, tapi sebenarnya kita nggak pahami kondisi dia memang sedang tidak baik. Nah, jadi kita harus lebih banyak memahami teman kita, supaya kita tetap bisa menjadi sahabat. Begitu ya, Ihud? Oke. Erni sudah 3 pertanyaan, mungkin sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan lainnya nanti bisa sama Erni aja dijawab langsung ya. Berat ya tugas MC. Ya silakan Erni, mungkin atau masih ada gitu? Iya, untuk teman-teman semua yang masih mau nanya masih bisa Inang. Oh boleh, ayo. Nanti dipilih hadiahnya 2 pertanyaan terbaik. 2 pertanyaan terbaik ya.
Kalau yang jawab nggak dapat hadiah, Erni. Inang kan jawab sampai 3. Masa nggak dapat hadiah, Erni? Gimana sih kalian nih pengurus? Yuk, masih ada pertanyaan? Satu lagi aja lah ya. Karena sudah jam 19.38. Oh iya, boleh. Gimana sih cara dapat teman yang baik gitu? Bagaimana cara mendapat? Oke, dari Putri. Bagaimana cara mendapat teman yang baik? Teman hidup? Sahabat Inang. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya Putri. Ada lagi enggak nih? Yuk langsung aja dibuka kameranya. Kameranya. Unmute aja. Ada? Saya Inang. Siapa itu? Rudolf Inang. Siapa? Rudolf. Pertanyaan Inang, bagaimana caranya membedakan orang yang tulus bersahabat dengan kita dengan orang yang berpura baik dengan kita? Gimana tadi pertanyaannya cepet banget ya? Bagaimana caranya membedakan orang yang tulus bersahabat dengan kita dengan orang yang berpura-pura baik dengan kita? Oke. Terima kasih Rudolf. Rudolf Dolok Saribu. Ya, mari itu kita ya. Rudolf, kelas berapa kau Rudolf? Kelas 9 Inang. Kamu punya adik sekolah minggu? Punya Inang. Kamu suka tag Inang di Instagram? Iya Inang. Oh, kamu follow Inang. Inang udah follow kamu belum? Udah Inang. Inang follow kau? Nggak mungkin. Enggak. Habis ini Inang follow kamu ya. Kayaknya sering nge-tag Inang soalnya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Siapa sayang? Josephine Xiaoming Inang. Oke, Josephine. Josephine, kamu udah open kamera belum? Tadi tuh kau open kamera. Udah Inang. Mana kamu? Oh ini. Ayo, silakan. Mau nanya apa sayang? Teman yang baik dalam masa pertumbuhan kita. Cara tahu teman yang baik dalam kehidupan kita itu kayak gimana? Oke, bagaimana cara mengetahui dia adalah teman yang baik dalam hidup kita, dalam pergaulan kita, dalam persahabatan kita, begitu ya? Terima kasih untuk Josephine. Udah 3 pertanyaan nih, masih ada nggak? Ya, masih boleh tanya nggak? Masih banyak ya, kita masih sampai jam 1 subuh kok. Masih boleh tanya nggak? Boleh, kasih ya. Kasih tadi yang ngomong? Iya, aku iya. Mau nanya apa? Nyalain kamera, Bu. Iya, aku Sinyalnya rusak. kadang tuh ada entah orang tuanya. Bentar. Sinyalnya nggak stabil. Inang. Kita ulang lagi ya, sinyalnya nggak stabil. Ayo. Inang. Ya. Apa sayang? Apa kasih? Mesra banget ya. Soalnya namanya emang kasih. Apa kasih? Kasihku. Kan di sekolah itu ada ada Kasih boleh nggak diketik aja soalnya kayaknya sinyalnya nggak stabil gitu. Diketik aja sayang ya. Oke, terima kasih nanti Nang baca. Oke, sepertinya sih sudah cukup ya. Kayaknya banyak yang nanya, tapi karena kita waktunya nggak bisa lama, kita mau lanjut lagi ke PA Naposo nanti, Inang. Jadi pertanyaan cukup dulu ya. Nanti tinggal satu lagi dari Kasih. Yang pertama dari Putri Olivia, bagaimana cara mendapat teman yang baik? Dari Rudolf, bagaimana caranya membedakan orang yang tulus bersahabat dengan kita dan yang berpura-pura? Yang ketiga adalah teman yang baik dalam kehidupan kita, bagaimana cara mendapatkan. Ya, sama ya, si Putri sama Josephine tadi ya pertanyaan. Nah, sekarang Inang mau tanya, jawab dulu yang
pertanyaan dari Putri dan pertanyaan dari Josephine. Bagaimana cara mendapatkan teman yang baik? Jangan pernah berharap kamu mendapatkan teman yang baik kalau kamu pun tidak akan menjadi orang baik. Ya, ingat ya. Kamu gak akan pernah dapat teman yang baik kalau kamu tidak baik. Jadi, pertama harus koreksi diri dulu. Jadi kamu harus berjuang dulu menjadi orang yang baik. Kalau kamu baik, maka orang di sekitar kamu itu akan menjadi baik padamu. Walaupun tidak selalu ya, ada juga yang jadinya tidak suka atau sebal sama kita. Tapi umumnya kalau kamu baik, orang akan respon dengan baik. Jadi kalau kamu galak, kamu jutek, kamu orangnya cuek, emang ada yang mau jadi teman kamu? Nggak ada kan? Tapi kalau kamu baik, kamu perhatian gitu ya, kamu menunjukkan apa perhatianmu kepadanya gitu. Nah dia kan mulai akan merasa kok baik ya gitu. Dia bisa jadi lebih baik samamu. Nah disitulah kamu akan mendapatkan temanmu. Disitulah kamu mendapatkan sahabatmu. Jadi umumnya orang yang tipenya sanguin, yang ceria, yang mudah bergaul, dia kan punya banyak teman, ya sahabat juga. Karena dia punya karakter yang mudah untuk berbaur. Tapi kalau orangnya diem terus, jadi orang takut deketin kamu juga kan gitu. Nah, tapi jadi pertama sekali adalah buatlah diri ini menjadi orang yang baik, perhatian sama orang, bertutur katanya juga baik, ramah gitulah, dan menarik hati orang lain gitu. Seperti itu. Kalau kamu udah lakukan itu, pasti kamu akan dapat teman yang baik. Kuncinya sih sederhana. Jadilah orang baik, kamu pasti dapat teman yang baik. Dan tidak selalu banyak ya, tapi pasti ada temanmu yang baik. Kalau kamu tulus baik kepada dia. Begitu ya untuk Putri dan untuk Josephine. Untuk Rudolf Dolok Saribu. Nah, Rudolf tadi tanya nih bagaimana caranya bedain orang yang pura-pura dengan yang tulus. Cara membedakannya adalah kalau orang tadi yang dikatakan oleh Amsal, yang sudah kita sudah kita baca tadi di dalam PowerPoint. Cara membedakannya itu adalah ketika kamu punya teman, ketika kamu punya sahabat, dan dia itu tidak pernah menegurmu, padahal kamu salah. Coba aja tes. Kamu salah, kamu gak ditegur, itu pura-pura. Tapi kalau kamu salah, kamu ditegur nih, itu temanmu tulus. Justru begitu. Coba aja kamu tes, misalnya kamu ngapain gitu. Kamu gak masuk sekolah atau apa. Jangan deh, nanti aku dimarahin bapakmu lagi sama kamu. Misalnya kamu apa gitu ya sama temanmu itu. Kalau kamu ditegur sama dia, itu benar-benar dia tulus sama kamu. Dia benar sayang sama kamu. Dia tidak mau kamu sampai rusak. Dia tidak mau kamu melakukan kesalahan. Tapi kalau ada yang membiarkan kamu, ya terserah dia lah. Mau dia guling-guling, mau dia jebur, terserah dia lah. Itu nggak sayang sama kamu. Itu pura-pura. Ya, makanya selalu terlihat baik samamu. Padahal sebenarnya enggak. Justru yang care samamu, yang menegurmu, yang mengingatkanmu, itulah yang tulus. Seperti itu ya, Rudolf. Oke, sebagai hadiahnya nanti Inang follow kamu ya. Kemudian, yang terakhir dari Kasih. Inang, saya mau tanya, kan di sekolah itu pastinya ada kayak perkumpulan orang tua di sekolah kan? Iya. Kadang tuh suka ada ribut-ribut gitu orang tuanya yang bikin kadang yang tadinya aku deket atau teman sama A jadi kayak renggang, bahkan sama B dan C yang lain-lain udah kayak rumus visi. Kan sih Kasih. Terus gimana caranya Inang untuk membangun kembali relasi dengan mereka tanpa mencampuri urusan orang tua? Terima kasih, sama-sama Kasih. Inang akan jawab ya. Kalian tahu nggak sih ada sahabat di Alkitab yang berteman karib, tapi walaupun mereka itu hubungan keluarganya tidak baik gitu. Tahu nggak siapa? Persahabatan dari ini paling terkenal di Alkitab loh tentang sahabat. Ada yang tahu nggak? Hah? Yang tahu? Jonathan dengan Daud, Inang. Si Marcel. Pinter banget kau Marcel. Kelihatan kali kau ketua pelajar CD, Pak. Gak sia-sia Inang mengajari kau siang dan malam. Ya bener. Daud dan Yonatan. Kamu ingat nggak Marcel? Kayaknya Inang ngajarin kau itu kan Marcel? Iya nggak sih? Atau kau googling ya? Enggak. Oh ya, coba Marcel. Ingat. Kenapa kau ingat itu? Apa yang menarik? Inang pernah ceritain ya dulu ya? Hah? Bukan. Hah? Inang udah ceritain itu belum sih di kelas ini? Belum deh kayaknya.
Kau ini jangan malu-maluin ya. Saling menghargai kita, Marcel. Belum Inang, belum. Belum ya. Jadi kenapa kamu bilang Daud dan Yonatan? Yang kamu tahu apa? Nah, ya itu Raja Saul nggak suka mereka temenan. Nah, itu Inang ajarin. Kau lupa. Aduh, coba lihat catatanmu ya. Iya, terima. Jadi teman-teman, kenapa Daud dan Yonatan? Tahu nggak kalau Daud itu sama Saul, Raja Saul, itu kan ribut ya. Saul selalu mengejar Daud, tidak pernah suka sama Daud, bahkan mau membunuh Daud. Tapi walaupun seperti itu Saul kepada Daud, anaknya Saul itu siapa? Yonatan. Mereka itu bisa bersahabat dengan Daud. Daud dan Yonatan itu sahabat yang paling dikenal di Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada campuran dari orang tuanya. Hubungan yang rusak dari orang tuanya turun ke mereka. Nah, tadi kalau pertanyaan kasih gimana kalau kamu menghadapi yang seperti itu? Karena perkumpulan orang tuanya, kamu jadi ribut, kamu jadi renggang sama dia. Kamu harus ngomong sama temanmu itu. Kan kita nggak ada salah, kita kan nggak ada berantem. Kalau mama kita berantem, ya itu berarti kan mereka punya urusan yang lain. Tapi kamu jangan jadi ikut berantem. Biasanya kan gitu. Kalau mama kamu berantem, nanti satu paparan tuh gak cakapan sama itu. Sampai Marnini Marnono, jangan ya, jangan ngomong sama itu katanya. Kalian harus luruskan. Kan kami gak ada salah, kami gak ada berantem. Jadi kamu tetap saja berteman, tidak apa-apa. Kalaupun orang tuanya ribut, jangan kamu jadi ikut, karena kan kita berarti melakukan sesuatu yang nggak benar kan. Padahal nggak ada masalah, tapi kamu jauhi dia, kamu jadi renggang sama dia, tetap aja seperti semula gitu. Hanya kan harus menghindari berarti nanti pertemuan dari orang tua, berarti nanti kayak misal ketemu mamanya, berarti kamu harus tahu cara menarik hati mamanya gimana. Artinya kamu harus obroli. Yang pasti jangan karena itu kalian jadi renggang persahabatannya atau pertemanannya ya. Tetap jalin komunikasi aja. Ya, oke ya. Baik teman-teman, itu sudah cukup. Kita sudah mau jam 8. Sebenarnya diskusinya menarik sekali dan masih banyak Inang yakin, tapi next time kita boleh lanjut lagi ya dengan topik yang lain. Atau kalian penasaran, pengen tahu jawabannya pertanyaan dari hati kalian, oke nggak apa-apa, WhatsApp aja ke Inang ya, WA ke Inang, pasti akan Inang respon. Ya, oke. Inang sekarang kembalikan kepada MC sebelum kita lanjut, mari kita sekarang berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diskusi, kita sudah sharing. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kami waktu yang terbaik. Kami dapat sharing melalui PA Nakoso. Kami belajar memahami bahwa Engkau adalah sahabat terbaik bagi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga mengirimkan sahabat-sahabat yang baik bagi kami di dunia ini. Terlebih juga keluarga kami adalah sahabat terdekat yang dapat kami rasakan. Tuhan, pimpinlah kami, berkatilah kami dengan teman-teman kami, supaya kami memiliki sahabat atau teman yang dapat membangun kami, menjadikan diri kami lebih baik. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala berkat-Mu. Terimalah doa kami dalam PA Remaja malam ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan, Erni. Oke, kita lanjutkan. Sekarang doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Steven Siombing. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam ini sehingga kami bisa berkumpul pada PA Remaja KPP Keramat Jati. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami ilmu di dalam Alkitab-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati juga keluarga Naomi Boru Tambunan, berikan mereka ketabahan dan kesabaran, dan juga berikan mereka kesenangan untuk memulai harinya besok. Tuhan, ampunilah akan dosa kami yang kami perbuat pada hari ini. Tuhan, berkati juga, jauhilah kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Ya, yang terlebih itu COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.
Oke, kita lanjutkan ke pengumuman kegiatan remaja yang akan dibawakan oleh pengurus remaja. Baik, shalom semuanya. Jadi aku mau ngasih pengumuman untuk PA minggu ini. Jadi yang pertama ada program renungan harian. Program renungan harian akan disosialisasikan di grup remaja, yaitu berupa link YouTube yang nantinya akan di-share oleh para pengurus remaja. Lanjut, yang kedua, ada gerakan membaca Alkitab. Gerakan membaca Alkitab dilaksanakan setiap hari dengan bacaan minimal 2 perikop. Jadi kalau kalian mau lebih dari 2 perikop, boleh banget, dan nanti dikumpulkan pada setiap hari Minggu melalui Google Form yang akan di-share oleh para pengurus. Kalau untuk tata penulisannya bisa dilihat di slide ini. Lanjut yang ketiga, yaitu program pendalaman Alkitab. Jadi program PA akan dilaksanakan setiap minggu pada hari Sabtu melalui Zoom atau Google Meet, dan PA ini dilaksanakan jam 6:30. Lalu untuk PA selanjutnya pada tanggal 4 September 2021 ditiadakan, tetapi kita akan mengikuti ibadah triwulan gabungan dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jadi walaupun kita nggak ada PA untuk minggu depan, para remaja diharapkan untuk bisa mengikuti ibadah triwulan gabungan dari HKBP Distrik 8. Lalu selanjutnya ada IG Remaja. Jadi untuk para remaja atau yang lain nih yang belum follow IG Remaja, namanya @remaja_HKBP Kramat Jati. Karena di IG ini nih banyak info sekitar kegiatan remaja, jadi jangan lupa di-follow. Sekian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih, shalom. Terima kasih, shalom. Sebelum kita menutup acara PA kita pada kali ini, mari kita bernyanyi lagu pujian dari buku ND nomor 6 ayat 1. Untuk teman-teman, Amang dan Inang yang ingin memberikan ucapan syukur bisa melalui scan QR code di samping ya. Mari teman-teman, kita akan tutup PA pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa, kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa di PA 2 minggu lagi, karena minggu depan jangan lupa seperti pengumuman kita join bersama teman-teman sedistrik 8 DKI Jakarta ya, nanti linknya akan dikirimkan. Tuhan memberkati, salam sehat, shalom. Oke, Shalom, Inang. Shalom, Shalom. Peras, merdeka. Mau lihat Inang. Sama-sama Ihud. Inang, puji Tuhan besok gereja udah buka ya, Nang. Iya, kamu datang ya Ihud. Inang khotbahnya jam 5 sore loh.
Kayaknya ngambil yang ini aja nih Nang, tanggal 12 soalnya jam 5 sore takutnya nggak bisa. Aduh, kamu nih gimana sih, katanya fansnya Ina. Tahu Ihud gimana sih Ihud? Kadang suka ada rapat, Nang. Suka ada rapat kadang-kadang. Oh ya, baiklah Ihud. Nampaknya doa kita diterima oleh Tuhan ya Nang ya. Oh iya dong, doa orang benar. Ya, Ihud. Benar-benar kamu ya, benar-benar jadi pendeta kamu. Amin Nang. Terima kasih Nang. Sama Ihud.